bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo, perkenalkan saya Putri Riana dengan NIM 224611097 dari kelas E pengantar kecerdasan buatan. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kecerdasan buatan belajar. Nah, kecerdasan buatan ini belajar dengan 3 cara, yaitu yang pertama yaitu supervised learning. Jadi apa itu supervised learning? Jadi supervised learning ini adalah metode pembelajaran kecerdasan buatan yang menggunakan data latih atau berlabel. Jadi data tersebut sudah memiliki jawaban yang benar sehingga sistem dapat belajar dari contoh yang tepat. Metode ini digunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasikan data baru berdasarkan pola yang telah dipelajari. Selanjutnya, bagaimana cara kerja supervised learning? Jadi supervised learning ini bekerja dengan dimulai menyiapkan data latih yang sudah memiliki label dan jawaban benar. Jadi data berlabel tersebut digunakan untuk melatih model agar dapat mempelajari pola dan ciri-ciri data yang diberikan. Setelah proses pelatihan selesai, model mampu melakukan prediksi terhadap data baru berdasarkan pola yang telah dipelajari. Di sini ada gambar yang dan saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini kita punya data. Nah, data ini sudah dikasih label. Data ini sudah dikasih label atau sudah dikasih nama. Jadi ditahu nih kalau ini adalah apel. Nah, data berlabel ini kita masukkan ke dalam model. Nah, di dalam model ini akan dipelajari bagaimana itu ciri-ciri apel, bagaimana bentuknya, warnanya, dan kalau sudah mempelajari model akan bisa memprediksi bagaimana itu apel. Jadi misalnya toh kasih masuk gambar pisang, otomatis dapat prediksi kalau ini bukan apel karena beda dari bentuknya. Selanjutnya yaitu bagaimana supervised learning diimplementasikan di dunia nyata. Jadi supervised learning ini diterapkan dengan melatih menggunakan data berlabel, lalu digunakan untuk pengenalan pola dan pengambilan keputusan otomatis seperti pengenalan wajah, deteksi penipuan, dan klasifikasi email spam. Jadi contohnya di sini tuh ada gambar wajah. Nah, sistem ini sudah dilatih menggunakan data identitas. Jadi kapan sistem deteksi wajah baru otomatis akan ngebandingkan wajah baru tadi dengan data yang sudah dipelajari, apakah ini sesuai dengan data yang tadi saya pelajari. Jadi ngebandingkan supaya bisa sesuaikan data identitasnya.
Selanjutnya yaitu unsupervised learning. Jadi apa itu unsupervised learning? Jadi unsupervised learning ini adalah metode pembelajaran kecerdasan buatan yang menggunakan data tanpa label atau tanpa jawaban benar. Jadi pada metode ini sistem belajar mandiri untuk mencari pola, struktur, atau pengelompokan data. Nah, unsupervised learning ini digunakan ketika tidak tersedia data berlabel atau tujuan utamanya memahami karakteristik data. Selanjutnya, bagaimana cara unsupervised learning bekerja? Jadi, unsupervised learning ini bekerja dengan menggunakan data tanpa label atau tanpa jawaban yang benar. Jadi, sistem menganalisis data tersebut untuk mencari pola, kesamaan, dan perbedaan antar data. Jadi berdasarkan pola yang ditemukan, sistem akan mengelompokkan data secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, contohnya di sini. Di sini toh ada data menta berupa gambar hewan. Nah, di sini datanya ini belum ada labelnya atau belum dikasih nama. Jadi toh sistem belum tahu kalau gambar apa saja ini dalam, belum tahu kalau ini burung hantu, ini rubah, ini tupai. Jadi belum ketahui sistem. Nah, data yang tidak berlabel tadi ini atau gambar hewan ini kita masukkan ke dalam sistem. Nah, kita masukkan ke dalam sistem yang sudah mempelajari untuk menganalisis pola. Jadi setelah kita kasih masuk, algoritma di dalam sini akan mengelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan sejenisnya. Jadi hasilnya nanti tupai dikelompokkan dengan sejenis tupai lainnya, begitupun dengan rubah dan burung hantu. Jadi bagaimana unsupervised learning diimplementasikan di dunia nyata? Jadi unsupervised learning ini digunakan untuk mengelola dan data tanpa label dengan tujuan menemukan pola atau kelompok data. Jadi salah satu penerapannya adalah segmentasi pelanggan, di mana sistem mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan perilaku ataupun karakteristik. Nah, hasil pengelompokan ini membantu perusahaan dalam memahami data dan menentukan strategi yang lebih cepat. Nah, selanjutnya masuk ke cara yang ketiga, yaitu reinforcement learning. Jadi apa itu reinforcement learning? Jadi reinforcement learning ini adalah metode pembelajaran kecerdasan buatan di mana sistem belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan. Jadi sistem yang disebut agen akan melakukan sesuatu tindakan dan menerima reward atau hadiah ataupun punishment atau hukuman. Tujuan utama reinforcement learning ini adalah mempelajari tindakan terbaik agar memperoleh reward maksimal. Selanjutnya, bagaimana cara kerja reinforcement learning? Jadi reinforcement learning ini bekerja dengan cara agen mencoba berbagai tindakan dalam suatu lingkungan. Nah, setiap tindakan akan menghasilkan reward atau hadiah ataupun punishment atau hukuman sebagai umpan balik. Jadi berdasarkan umpan balik tersebut, agen memperbaiki strateginya agar kedepannya dapat hasil yang lebih baik. Nah, contohnya di sini kita punya anjing sebagai agen dan bola dengan anak laki-laki ini sebagai environment. Jadi di sini agen atau anjing akan melakukan action
yaitu tindakan. Misalnya saat bola dilempar, anjing akan mengejar. Nah, setelah agen melakukan tindakan tadi, akan mendapatkan observation dan reward. Jadi kalau misalnya bola ini dilempar dan agen atau anjing ini membawa bola kembali ke anak laki-laki ini, akan mendapatkan reward atau hadiah. Begitupun sebaliknya, kalau tidak nambil itu bola atau dia membangci, pasti akan mendapat punishment atau hukuman. Jadi di sini agen atau anjing belajar kalau melakukan ini tindakan yang benar atau mengambil bola saat dilempar akan mendapatkan hadiah. Selanjutnya, bagaimana reinforcement learning diimplementasikan di dunia nyata. Jadi reinforcement learning ini bekerja dengan cara belajar dari pengalaman atau umpan balik. Sistem akan mencoba berbagai tindakan lalu menerima reward atau punishment dari lingkungan. Dari proses tersebut, sistem belajar memilih tindakan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu metrik performa metode pembelajaran AI. Yang pertama itu supervised learning, dibagi menjadi 3, yaitu akurasi, precision, dan recall. Yang pertama itu akurasi. Akurasi adalah ukuran seberapa banyak prediksi yang dibuat model benar dibandingkan seluruh data. Jadi semakin tinggi akurasinya, semakin baik kinerja model secara umum. Yang kedua yaitu precision. Precision ini untuk mengatur ketepatan prediksi positif yang dibuat oleh model. Nah, metode ini penting ketika kesalahan prediksi positif harus diminimalkan. Nah, yang ketiga yaitu recall. Nah, recall ini untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh data positif yang sebenarnya. Jadi semakin tinggi recall-nya, semakin sedikit data penting yang terlewat. Selanjutnya yaitu unsupervised learning. Ada 2, yaitu Sylted score dan device building index. Jadi Sylted score digunakan untuk mengatur kualitas pengelompokan data. Jadi nilai yang tinggi menunjukkan data dalam suatu kelompok lebih mirip satu sama lain. Yang kedua, device building index. Device building index ini untuk mengukur jarak cluster dan kerapatan cluster. Jadi semakin kecil nilainya, semakin baik hasil pengelompokannya. Selanjutnya yaitu reinforcement learning. Ada 2, yaitu cumulative reward dan average reward. Jadi cumulative rewards ini adalah total rewards yang dikumpulkan agen selama proses belajar. Jadi nilai ini menunjukkan seberapa baik agen mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu average reward. Jadi average reward ini adalah rata-rata reward yang diperoleh agen dalam setiap langkah. Nah, metrik ini digunakan untuk menilai kestabilan performa agen. Nah, kesimpulannya adalah kecerdasan buatan memiliki 3 metode utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah,
Setiap metode memiliki cara yang berbeda sesuai dengan jenis dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kinerja masing-masing metode dapat diukur dengan metrik performa yang berbeda, sehingga hasil pembelajaran dapat dievaluasi secara objektif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye bye.